13 Minta tolong. Jika aku tahu akan disakiti, mungkin saya tidak akan pernah jatuh cinta kepada siapapun, terlebih saat ini. Tidak mudah bagiku menghapus dan mengganti, balas Alea. Theo melirik Alea, dengan menaikkan alis. Ia sadar telah berkata semaunya saat ini. Harusnya ia memberi ruang untuk Alea berpikir. Dengan sendirinya ia sadar, ia hanya tak bisa melihat wanita menangis, menatap Alea yang seperti ini. Ia sungguh merasakan ikut sakit. Baiklah, hapus tangisanmu dengan sapu tangan ini. Berhiaslah lagi, kita akan bertemu seseorang. Hah, seseorang lagi. Batin Alea menengok ke arah pria di sampingnya. Selamat sore Tuan. Tuan besar telah menunggu. Theo melirik kepada pelayan, ia meminta dirinya membereskan Alea untuk didandani di mansion ruangan kamarnya. Dengan sebuah kode, pelayan pun tahu. Lalu membawa Alea ke ruang utama. Nona pasti lelah. Tunggulah, saya akan membantu Anda. Alea duduk, ia menatap cukup tak masuk akal. Baginya, mungkin ini sebuah mimpi ilusinya. Tapi dengan jelas ia terkejut saat beberapa pelayan memberikan ia riasan baru dan memolesnya dengan lihai. Setelah itu gaun merah bertali satu pun terpampang jelas ia kenakan. Maaf, apa tak ada gaun lain lagi? Maaf Nona, Tuan hanya menyerahkan gaun ini saja. Dan malam istimewa ini memang sudah seharusnya. Sebelum Nyonya Besar ada, gaun ini dikenakan persis bagi keluarga Theo, jelasnya. Alea pun tak banyak bertanya lagi. Ia meminum jus mangga dan satu buah sandwich tuna untuk pengganjal perutnya saat ini. Dasar pria gila, sudah tahu aku belum makan, wawancara dari tadi pagi hingga kini. Mengapa takdir mempermainkan aku sih? Batin Alea. Alea pun menatap ponselnya, tapi tiba saja seorang pelayan bicara. Jika ponselnya disita dan dimatikan sampai acara selesai. 1 jam kemudian, Alea turun ke anak bawah tangga, di mana terlihat jelas pria paruh baya ikut menatapnya dengan sebuah tongkat, lalu Theo yang meliriknya dan ikut berdiri menatapnya. Hingga tiba di depan meja istimewa keluarga. Alea Triapsari, kamu tumbuh begitu anggun, bagaimana bisa kamu bisa secerdas dan secantik ini? Kamu memang ditakdirkan untuk menjadi bagian keluarga kami. Terima kasih. Alea menunduk dan menatap. Hingga ia menatap satu persatu meja, Theo mengenalkan dirinya dengan beberapa keluarga yang datang. Ingin sekali Alea bertanya apa maksud dari pria paruh baya tadi. Ia mengatakan diriku tumbuh dengan sempurna, anggun dan cerdas. Apa ia mengenalku? Jika iya, berarti Theo sama saja pria yang membohongiku selama ini, tidak jauh beda dengan Haris. Setelah acara ini, aku harus bicara pada Theo. Dia tidak bisa seenaknya, aku memang terbantu soal Irene. Tapi aku membalasnya seperti tidak seimbang dan berlebihan, batin Alea. Alea, ini papaku Venus. Ini tanteku Bella dan keluarganya tinggal di mansion ini. Satu persatu Alea dikenalkan, dari sepupu wanita yang masih terbilang belia menatapnya sinis. Dan seorang tante yang dipercayai seolah ia menatap musuh saat ini. Alea hanya senyum meski tak dibalas. Hingga di mana jamuan makan istimewa itu berlangsung selama beberapa jam. Baiklah, panggil kami Papa. Tante pokoknya sama seperti Theo memanggil ia. Ucap Papa Venus. Baik Pah, balasnya. Theo, kami duluan, jika kalian ingin lanjutkan silahkan. Bukankah lusa acara pernikahan kalian? Papa tinggal ya. Thank you so much, Pah. Hingga di mana satu persatu pergi menyisakan mereka berdua. Alea menatap Theo dan menarik jasnya. Pak, apa yang Anda rencanakan? Mengapa lusa kita menikah? Lepaskan. Kamu harus tahu, jika kamu ingin mengetahui. Semua akan aku jelaskan setelah menikah lusa. Melepas tangan Alea. Alea tak percaya, ia kini bingung dengan keadaan. Solusi untuk ia lari dari pernikahan yang tidak mungkin ia lakukan. Ia tidak ingin kembali menjadi taruhan pernikahan pura-pura. Pikirannya kacau saat ini tak berdaya. Hingga di mana,
Alia berjalan ke lorong dan menepi di atap balkon. Pemandangan itu mirip dengan sebuah villa yang menjulang yang mengarah ke arah sungai dan paviliun kecil terlihat jelas. Alia menangis dan menyendiri menatapi dirinya yang kini lelah menghadapi kenyataan pahit. Kenapa? Kenapa harus aku? Apa takdirku akan seperti ini? Lirihnya, menyapu air mata dengan kilat terseduh-seduh. Alia, maafkan aku harus melakukan ini padamu. Aku tidak menikahimu dengan pura-pura. Sekalipun kamu bekas Haris Anggara, hanya saja, aku masih bimbang. Apa papa benar menemukan gadis yang hilang saat kita telah dijodohkan dulu, lirih Theo di balik balkon. Theo pun menghampiri Alia. Ia memberikan sapu tangan miliknya. Hingga di mana Alia menatap sinis padanya. Tidak perlu bersedih. Bukankah kamu bersyukur, sudah ada yang meminangmu? Menghapus kenangan burukmu dari Haris. Apa maksudmu? Aku tidak mengenal semua ini. Jika bukan karena Anda telah menolong saya, Pak, saya belum masa idah, ini tidak diperbolehkan. Benar, tapi aku tidak akan menyentuhmu sampai kapanpun. Kecuali di masa 3 bulan itu, kamu hamil. Itu tandanya kamu hamil anak Haris. Bukan begitu, Alia? Tidak mungkin. Aku tidak akan hamil. Mana bisa hamil karena aku tidak pernah terdiam. Tidak pernah apa? Beberapa hari kemudian, Alia mengunjungi rumah sakit. Hal itu pun membuat Alia risih. Pasalnya ia kesal dijaga oleh 2 orang pria. Pengawal dari Pak Theo. Tidak bisa apa. Kurcaci besar ini tidak mengikuti. Alia pun menepi, masuk ke kamar pasien. Lalu dengan lembut seperti biasanya. Hal yang ia lakukan adalah merawat Mama Riris. Selama 1 jam lebih, seperti biasanya. Bagaimanapun Mama Riris ia anggap sebagai ibunya, terlebih mantan suaminya itu tidak memperdulikan ibunya setelah mempunyai istri dan seorang anak yang suaminya impikan. Mama, maafkan Alia. Mama tahu, meski Alia bukan lagi anak menantu Mama. Tapi Alia masih bisa menyebut Mama kan. Mama udah seperti pengganti ibu kandung Alia. Bahkan Alia tak tahu di mana keluarga Alia sebenarnya. Meski ibu Asih pemilik panti merawat kami, tapi Alia tetap mencintai Mama. Ibu Asih telah tiada beberapa tahun silam, Alia tak punya lagi tempat mengadu, kasih sayang Alia hanya Mama. Kembalilah seperti dulu dan semangat untuk sembuh, Mah. Mama, cepatlah siuman. Sudah hampir 2 tahun Mama seperti ini. Jika saja Alia mempunyai uang, Alia sudah pasti akan membawa Mama berobat ke tempat yang lebih canggih dari rumah sakit ini. Tapi ketidakberdayaan Alia saat ini. Alia minta maaf, Mah. Jauh dalam alam bawah sadar Mama Riris. Ia hanya bisa mengatakan kekecewaan. Anaknya Haris benar-benar menyia-nyiakan istri dan keturunan terbaik yang dipilih untuknya. Maafkan Mama sayang. Andai Mama bisa bergerak, ingin Mama peluk dirimu, Alia sayang. Mama mendengar apa yang kamu rasakan, tapi tubuh ini tak bisa Mama gerakan dan sulit membuka mata. Alia pun pamit, setelah menghapus sisa air mata yang mengalir begitu saja, ketika ia bercerita banyak. Entah mengapa air mata itu tiba saja mengalir. Alia pun mengelus tangan Mama Riris dan pamit. Hingga di mana ketika berada di luar, ia meminta para pengawal memarkir. Karena ia ingin ke ruangan Dr. Selin. Aku ingin mengambil sesuatu, tolong tunggu di parkir. Aku tidak terbiasa seperti ini. Tolong privasi. Pinta Alia menatap 2 pengawal. 2 pengawal saling bertatap, lalu memegang earphone. Entah ia mendapat mandat atau apapun. Ia langsung pergi menuju lobi. Hingga Alia menaikkan alis dengan kebingungan, hatinya masih saja mengingat perlakuan Mas Haris yang sudah 3 tahun tak menyentuhnya. Setelah pernikahan genap ke-8 tahun ia sadari suaminya telah mempunyai kehidupan baru. Beberapa puluh menit kemudian, Alia telah sampai di ruangan Dr. Selin. Selama 30 menit Dr. Selin meminta Alia memutuskan. Alia bingung akan dana yang tak sedikit, perubahan Mama Riris lebih baik. Hanya saja perlengkapan medis di rumah sakit ini belum mencukupi. Sehingga perawatan kondisi penyakit yang diderita sang Mama akan terhambat.
Baik, terima kasih Dokter Selin. Saya pamit. Alea keluar, lalu menuju lobi. Ia meremas dan melipat kertas kecil yang diberikan Dokter Selin. Alea bingung harus mendapatkan dana dari mana untuk Mama Riris. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Aku gak mau Mama seperti itu saja. Aku ingin Mama sembuh, tapi bagaimana aku bisa mengumpulkan uang 500 juta di muka? Apa aku harus mencari alamat Mas Haris, meminta bantuannya, lirih Alea. Memindahkan Mama ke rumah sakit yang super mahal. Bahkan kartu sementara andalan keluarga Anggara sudah pasti ditolak karena tidak berlaku sejak setahun terakhir. Alea segera menghubungi Mas Haris. Ia meminta untuk bertemu, meski batinnya menolak. Takut, tapi ia merasakan takut jauh lebih besar jika Mama Riris terjadi sesuatu. Tin, bunyi klakson. Alea cukup terkejut dalam memikirkan dana pengobatan. Tapi ketika berdiri, mata dan pikirannya meracau ke segala arah. Tiba saja kurcaci besar memintanya masuk ke dalam mobil. Siapa kalian? Masuklah Bu, kami tidak akan menyakiti. Baiklah, saya akan tiba, bilang bos Anda. Saya tidak akan membuatnya menunggu lama. Ucap Alea yang sadar siapa orang suruhan ini. Sesampai dalam mobil, Alea memikirkan cara. Ia pun mengerjapkan matanya pada supir di depan yang sedang duduk. Ia mencoba menghubungi seseorang, hingga mata pengawal melirik dan sedikit memegang earphone di telinganya. Dasar kurcaci, apa saat aku ingin menemui seseorang? Menghubungi seseorang juga harus diawasi. Kenapa keluar dari penderitaan, aku merasa mempunyai CCTV berjalan. Benak Alea. Alea pun memberikan pesan pada Mas Haris, bukan maksud mengganggu kehidupan barunya. Menatap chat message Alea. Mas, apa kita bisa bertemu? Kurung siku tutup. Mas, ada hal yang ingin aku bicarakan. Penting. Kurung siku tutup. Mas, aku minta maaf jika kamu terganggu. Tapi ini soal Mama. Aku mohon bantuanmu, aku tidak bisa melihatnya dengan kondisi seperti ini. Mama harus cepat ditangani. Kurung siku tutup. Selama 20 menit, Alea menatap pesan untuk Mas Haris. Tapi pesan itu masih saja belum dibalas. Hingga di mana pikirannya kacau. Dokter Selin meminta Alea dalam seminggu harus memutuskan, jika tidak akan sia-sia pengobatan saat ini. Kita sudah sampai Bu, tutur pengawal. Alea menohok, bibirnya bergetar kala dipanggil Ibu. Bahkan ia sampai kini, nama itu belum cukup untuk disematkan gelar pada hidupnya. Kalian bilang saya Bu, tatap Alea. Maaf, maksud kami, Bu Bos, silahkan Pak Bos telah menunggu. Alea dengan terpaksa turun, ia sedikit menendang kursi karena kakinya tersangkut. Hal itu membuat ia bad mood. Haris Anggara, aku terlena dan patah hati karenamu Mas. Sekarang, aku ditolong oleh seorang pria yang mirip nama belakangnya denganmu. Theo Anggara yang aku kenal Pak Cio manajer baruku itu, ia membuka identitas aslinya. Apa dia ada hubungan darah denganmu Mas? Batin Alea sesak.